Welcome to Breakdown bersama gue, Petri. Dan sekarang gue ingin ngebahas film yang baru keluar, yaitu Cruella. I'm just getting started, darling. I was born brilliant, born bad, and a little bit mad. I'm Cruella. Ini adalah spoiler konten. Bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Estella yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Di awal cerita, Kincir sangatlah mengagumi sisi Cruella kecil yang sangat nyentrik dan berbeda. Dan Kincir lumayan kagum dengan akting yang menjadi Cruella kecil. Pribadi karakter Cruella dari awal sampai akhir dibangun sangat rapi dan detail. Mulai dari tingkah laku Estella sampai menjadi Cruella. Meskipun pembangunan karakter Cruella bisa dibilang slow pace, tapi dari segi cerita, Disney bisa membentuk karakter Cruella menjadi sangat dark. Tentu cerita ini berbeda dengan film kartun Disney tahun 90-an. Kalau di kartun, Cruella menjadi villain yang sangat menginginkan kulit anjing Dalmatian. Sedangkan kalau di film Cruella, lebih fokus kepada karakter Cruella di sini. Bagaimana film ini membuat penonton hook, bersimpati, dan menjadi ngefans dengan Cruella. Ada satu scene di mana ketika Estella menjadi pembersih WC di toko fashion, dan waktu itu kamera menyorot dari pintu masuk sampai Estella kerja. Itu bagus banget. Dan kayaknya sih one shot mungkin adalah sedikit-sedikit cheating. Ini poin yang beda dan berani untuk film syukuran Disney. Untuk karakter yang lainnya, film Cruella sangatlah komplit. Pertama adalah yang merupakan villain sekaligus ibu kandung dari Estella. Dan Kincir suka banget sosok dari Baroness yang menggambarkan karakter yang pelit, perfeksionis, jahat, dan gak mau kalah atau egois. Selain itu, dia cocok banget menjadi villain dari Cruella. Sepanjang film, Kincir melihat adanya persaingan sehat dan elegan antara Baroness dan Cruella. Karakter pendukung lainnya tertuju pada karakter Jasper dan Horace, karena di film mereka dari kecil udah sama Cruella. Rasa kekeluargaan dan jokes dari film ini ya dari mereka, sehingga mereka juga cocok berpasangan dengan Cruella. Karakter Anita Darling menjadi kunci bagaimana Estella menjadi Cruella, dan ini juga menambahkan bumbu. Kalau ingat Estella menjadi Cruella, ya lo bisa tanya aja sih Anita ini. Meskipun dia bukan teman dekat, tapi dia menjadi kunci karakter utama. Dan yang terakhir, tentunya karakter utama kita itu Cruella. Entah kenapa Kincir suka banget sama pembawaannya Emma Stone sebagai Cruella. Emma Stone berhasil membentuk sosok Cruella yang sassy, dark, dan tersakiti. Kincir inget banget ada adegan dimana Cruella lagi baring dari muka sedih menjadi muka licik. Itu perubahan ekspresinya dapet banget. Buset, Kincir ingin kasih standing applause buat yang ngedesain baju-bajunya. Menurut Kincir, ini sangatlah modernis, tapi juga fashion. Meskipun di film ini berlatar belakangan 1970-an, persaingan antara Baroness dan Cruella sangatlah memanjakan mata. Kalau Baroness elegan, sedangkan Cruella mengangkat tema punk rock yang dianggap revolusioner dan mendobrak tren baru di era itu. Tapi menurut Kincir, cerita dari film Cruella bukanlah seperti di kartun, melainkan masa kelam nan gelap dan perubahan karakter Estella menjadi Cruella. Bahkan yang menarik perhatian Kincir adalah adegan pencurian yang dilakukan Cruella and the Gang. Ini mengingatkan kita sama film-film Haze lainnya. Gak heran film ini untuk umur 17 tahun ke atas. Selain mengangkat tema pencurian, cerita dari Cruella sendiri sangatlah dark. Ini bisa kita lihat dari tone film yang cenderung biru gelap. Dan menurut Kincir, Cruella bukanlah villain yang asal, kayak ada sebab dan akibatnya gitu. Terlebih, dia bisa dibilang karakter yang jenis dan ahli di bidang fashion. Emma Stone sebagai Cruella, Emma Thompson sebagai Baroness, Joel Fry sebagai Jasper, Paul Walter Hauser sebagai Horace, Kirby Howell sebagai Maya atau Anita Darling. Sutradara yang menggarap film ini adalah Craig Gillespie. Film ini Kincir kasih rating 8 dari 10 karena secara keseluruhan film ini sangatlah menarik dan membuat kesegaran baru untuk film Disney. Apalagi mereka menggait Emma Stone sebagai Cruella. Bagus banget aktingnya. Dan ingat, di film ini berbeda dengan yang ada di kartun. Pokoknya baru banget deh. Oke, cukup sekian breakdown Kincir kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review Kincir, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama gue, Petri. Bye-bye!